Eki dia tidak dapat dengar tahu Bapak diam Tidak dia. dapat dengar. Kenapa dia ada angkat Dia ada Apaan dia? Mau bertanya. Raise hand. bertahun? Tidak ada. Eki. Oh. Boleh itu. Boleh Jo, semulai Jo. Sebelah Jo. Yoce ini ada di Limboto. Bismillah Joy. Kedua, Nila notulen. Mau terus kita dulu kita bicara buku. Yang di Gorontalo itu yang notulen, masa yang di Makassar? Yo tiam abo mola de maboti bo jasa be boti. Tunggu bololo he polopeni. Kita tunggu dia, jangan menyala. Kita tunggu. Terlalu ngalape suami kepala sekolah pun tidak ada pulpen dalam rumah. Atau langsung ketik di ini, ngambil laptop, langsung ketik. Malas kita tidak fokus. Baru siapa? Siapa yang Mbak tulis? Eki. Fokus dia, kamera ke sana ke bawah dulu, kasih ke kamera. Ada terekam ini, Pak. Oh, ada terekam ini. Oh, siap. Oke, mulai Jo. Ya. Nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya cintai, saya banggakan. Baik rapat kerja perdana kita di tahun 2021 ya, di akhir bulan Juli ini. Ada dua hal yang ingin kita bicarakan pada rapat perdana ini. Yang pertama, pengisian kepengurusan struktur Angkatan 94. Kemudian yang kedua, kita akan bicarakan terkait dengan agenda kerja Angkatan 94. Oleh karena itu, teman-teman semua, saya berharap silakan kita menyampaikan apa yang menjadi ide-ide kita, buah pikiran kita dalam rangka menyatukan persepsi kita, karena kita berharap Angkatan 94 ini menjadi contoh di PB IKA, ya. Itu harapan kita semua. Supaya lebih fokus, saya berharap teman-teman yang memberi masukan kita gantian berbicara. Kemudian Mila silakan mencatat ya, supaya kita lebih fokus. Jadi yang pertama yang kita bicarakan terkait dengan struktur Angkatan 94, itu dulu yang kita sepakati. Kemarin waktu kita rapat persiapan itu ada usulan dari teman-teman, kalau yang sudah masuk di PB itu bukan kita tidak akomodir lagi, supaya ini bisa kita membagi itu secara merata. Yang sudah masuk dalam pengurus PB itu kita masukkan lagi dalam kepengurusan angkatan. Tapi saya minta masukan dari teman-teman. Saya kira supaya kita lebih fokus dan waktu kita sudah molor hampir 1 jam, itu dulu yang kita bicarakan. Silakan teman-teman. Alipa Sopi. Kedua apa ya? Pak Sopian suaranya. Oh iya, boleh? Oke. Pertama saya kan ada dua ini orang bicarakan. Yang pertama soal struktur, yang kedua soal program kerja. Nah kalau soal struktur, usulan saya itu orang minim struktur saja, tapi kayak fungsi, ya. Nah tidak perlu banyak-banyak, cukup 3, paling maksimal 4, dan lebih fokus pada orientasi orang kegiatan supaya walaupun itu bukan sifat kepanitiaan, ini kepengurusan, tapi
Gangguan, Nah, ya? kalau selaras itu berarti Gangguan jaringan dia ini. lebih cocok pada Pak Sopian Halo? Pak Sopi suara putus-putus. Iya, Jadi putus-putus. boleh Ya, dapat ini dengar boleh itu suara. Sekarang bagus. ini boleh Sekarang DP Iya, iya. ini, Bang. Boleh, boleh. Sekarang bagus. boleh. Ya. Oke. Boleh, boleh. Jadi maksud saya gini, kalau selaras itu misalnya, berarti kan lebih orientasi pada kerja sosial orang. Nah, mungkin ada bidang yang harus sosial itu. Nah, kalau seperti yang 91 tadi itu dibacakan kan tidak ada yang ke situ. Mungkin mereka punya program kerja beda lagi dengan orang. Beda lagi, betul. Sehingga orang punya pasti lebih orientasi pada orang program kerja. Makanya saya saran bagaimana kalau kita orang pikirkan dulu program kerjanya, baru kemudian kita orang lekatkan dia punya bidang. Gitu kan? Misalnya program kerja kita orang ABCD, berarti cocoknya bidang ABCD. Tapi kalau kita orang bilang dulu bidang, baru kemudian nanti mau program kerja, takutnya ada bidangnya tapi tidak ada program kerjanya. Betul. Gitu kan? Nah, makanya bagaimana kalau program kerja sambil kita orang, oh ini cocok bidang ini, gitu kan? Ya paling 3 atau 4 lah. Itu usulan saya Ketua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sopian. Silakan teman-teman yang lain. Jadi kita tampung dulu ya. Jadi usulannya Pak Sopian, kan 2 hal yang akan kita bicarakan hari ini. Terkait dengan kepengurusan struktur angkatan, kemudian rencana kerja kita. Usulannya Pak Sopian, kita rumuskan dulu yang menjadi rencana kerja kita, kemudian kita menyusun bidangnya. Ya. Karena yang mau dijaga, bidangnya sudah kita susun, ternyata tidak ada programnya. Ya. Tapi kita mau dengar dulu ini usulan dari teman-teman yang lain. Silakan Pak Sekjen, Pak Wawan. Pak Wawan, Pak Cepi. Kalau Oke, thank you. Kalau anak kan gini, kita orang sudah menyusun, kita orang punya struktur. Kita orang merampingkan misalnya kita orang struktur ada 4. Tapi di lain waktu kita orang dapat program kerja yang dari pengurus besar. Kita orang ada pengurus besar bikin program kerja. Nah, tiba-tiba program kerja itu tidak ada pakai orang bidang. Nah, antisipasinya itu seperti apa kira-kira? Kita orang merampingkan ini, kita orang punya struktur. Betul. Berarti kalau merampingkan berarti ada beberapa struktur yang tidak ada di pakai orang yang ada di PB. Nah, tiba-tiba PB ini membentuk ada satu kegiatan atau seperti apalah yang harus dibikin oleh semua angkatan. Nah, tidak ada struktur. Gitu. Kalau anak sih tidak masalah buat kita struktur banyak. Tidak masalah struktur banyak supaya teman-teman juga yang lain dapat teman-teman bisa kita contohkan si A, si B lebih banyak pengurus kan lebih enak supaya teman-teman juga ada motivasi ya. Kita ini pengurus di 94 supaya orang-orang itu akan gabung kayak meeting begini kan, cuma nampak struktur, cuma orang berarti kalian tidak usah lagi. Nah, kalau boleh orang struktur ya setidaknya mengikuti lah, kalau 9 dari pusat ya kita 8 kayak atau apa, supaya juga sampai teman-teman yang ini kayaknya mungkin teman-teman lain juga buktinya mau rapat ini cuma kita orang ya, mungkin orang pikir cuma orang kalau itu kan ada anak. Oke, terima kasih Pak Cepi. Ini usulan yang makin menarik usulannya. Jadi usulannya Pak Cepi kalau saya yang pertama ditanyakan, ini kita kan membatasi struktur. Bagaimana kalau ada kegiatan PBIK yang berhubungan yang tidak ada strukturnya di angkatan kita, ya. Jadi itu juga menjadi catatan bagi kita. Insya Allah ini menjadi bahan diskusi. Kemudian yang kedua sarannya Pak Cepi, kalau bisa biar kita tidak mengikuti tidak mengikuti secara utuh struktur PB, tetapi minimal hampir mungkin setengah lah dari kepengurusan dari struktur PB itu kita bisa mengikuti.
tujuannya agar ini bisa terdistribusi rata ke semua angkatan kita. Angkatan kita ini kan banyak, kurang lebih 400-an ya. Kalau lebih banyak yang masuk dalam pengurus, mudah-mudahan teman-teman yang lain ini bisa berpartisipasi. Ya. Sebagai bukti konkret hari ini yang melakukan Zoom, padahal sudah kita buka dari 2 hari kemarin, registrasinya hari ini kita yang melakukan Zoom hanya berjumlah 10 orang. Ya. Ini saran dari Pak Cepi, silakan teman-teman yang lain. Pak Agus, terlalu Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Ketua. Jadi seperti yang disampaikan itu memang sarannya cukup bagus Pak Cepi. Akan tetapi sebenarnya walaupun dia banyak ataupun dia sedikit, fungsinya itu tidak mesti berarti dia harus juga mengecil karena organisasi itu kan fleksibel. Seperti kita di kantor saja itu kita itu biasa mendapatkan tugas-tugas mendadak dari pusat, dari kantor yang tidak ada hubungan, dari dekonsentrasi tiba-tiba. Nah, itu fungsi-fungsi seperti itu tetap akan bisa dilaksanakan. Nah, tetapi jika kita mau mengatakan bahwasanya kita mau memperluas cakupan ini supaya banyak yang bisa ikut, itu bagus juga. Karena orang itu tidak ikut bergabung itu sebenarnya bukan karena dia tidak senang atau dia tidak suka, cuman memang keaktifan seseorang itu ditentukan oleh fokus ya. Seseorang yang 46 tahun, kita orang ini sekarang umur ya, orang yang berumur 46 tahun itu punya fokus yang sudah banyak bercabang. Jadi memang perlu dibangun kekeluargaan lagi, kekerabatan lagi, karena harus diakui semantik semen ampa ini lumayan terpecah, lumayan banyak cabangnya sehingga orang cuma berkumpul di kelompok-kelompok kecil. Jadi tugas figur bola maaf ini tetap ada di ketua ini untuk merangkul semua orang. Bagaimana caranya supaya kita terintegrasi? Ya memang tidak bisa dipaksa karena itu tadi 46 tahun ini banyak tanggung jawab, banyak fokus-fokus kita yang membuat kita sedikit tidak fokus ke hal ini gitu. Jadi mungkin perlu dibangun kembali kekerabatan, kekeluargaan itu. Jadi itu saran tambahan dari saya. Kalau soal itu organisasi kita mau struktur kemana, yang penting dia aktif agar bisa mencapai tingkat keaktifan kawan-kawan itu bisa meningkat. Jikalau itu bisa kita gunakan ya mari kita akomodir. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Sarannya Pak Agus, jadi dalam berorganisasi ini sebetulnya tergantung komitmen dan niat kita ya. Hari yang lain saya tidak menganggap bahwa teman-teman yang lain tidak punya komitmen, tidak ya. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Agus, memang di umur-umur kita 46 tahun, 45-46 tahun ini banyak pekerjaan yang melekat pada diri kita masing-masing sehingga mengharuskan energi, waktu dan tenaga untuk kita harus berbagi. Tetapi lagi-lagi harusnya kalau acara-acara lewat Zoom ini sebenarnya banyak keuntungannya karena kita bisa menghandle beberapa pekerjaan sebenarnya ya. Kayak saya hari ini sebenarnya banyak yang saya handle dalam waktu yang bersamaan. Cuma karena memang hari ini memang sudah dijadwalkan kita rapat angkatan dan kebetulan hari ini rapat perdana, ya harus kita komitmen dengan itu ya. Jadi bagi Pak Agus tidak masalah, jadi fleksibel saja ya. Jadi mau minim dengan struktur atau tidak, yang penting keseriusan kita yang
dibutuhkan. Sehingga kemudian terkait dengan teman-teman yang lain ya, yang banyaknya mungkin teman-teman yang belum bergabung di sini, tetapi banyak kelompok yang membentuk kelompok-kelompok kecil yang lain ya. Saya kira itu menjadi tanggung jawab kita semua ya. Ini yang menjadi tanggung jawab kita semua, dan mungkin itu juga bisa kita diskusikan pada hari ini ya. Setelah kita membahas dua poin besar ini terkait dengan pengisian struktur dan rencana angkatan kita, rencana kerja angkatan kita. Baik, teman-teman yang lain, Ibu Tuti, teroleh Ibu Tuti. Saya mau kita semua berbicara supaya ini bisa mewakili, menjadi representasi bagi teman-teman kita yang tidak hadir yang lain. Ibu Tuti, teroleh Ibu Tuti. Ibu Nila, masih monitor? Ibu Tuti Nila mah, udah mah. Lagi baca di pulpen kata. Pak Wawan, terus Pak Wawan. Pak Wandu. Selamat Wandu bergabung monitor. Ibu Linda Arsat. Oh, Ibu Linda. Teroleh Ibu Linda, ada saran dan masukan terkait dengan dua agenda kita, Ibu Gagal Linda? dia, gagal bergabung Ibu Linda. Pak siapa? Vertikal, terus Pak ini, vertikal, terus. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terkait dengan pengisian struktural organisasi, kalau bagi saya mau banyak mau sedikit DP bagian atau departemen yang ada dalam kepengurusan, ya pada intinya sih bekerja, itu saja. Jangan cuman kita tampilkan orang per orang dalam organisasi, jangan cuma hanya poli di kertas. Betul itu. Cuma ada, yang penting kita nama ada di situ. Nah, contohnya kan ini, saya mengambil contoh ini yang sudah kita bikin kemarin-kemarin. Nah, waktu IKA Semantik kemarin itu banyak cuman yang di kertas, organisasi-organisasi yang kalau saya lihat yang angkatan 9 AMPA yang taruh nama di situ cuma di kertas itu, kenyataannya di lapangan tidak ada. Nah, jadi mungkin dari saya mau banyak mau sedikit DP bidang yang ada, yang akan ada, tetap itu pada intinya DP kesiapan untuk bekerja. Kesiapan untuk bekerja. Nah, karena kenapa juga kita juga kan bukan saja di organisasi ini, di kantor, di mana di organisasi baik itu di luar kantor kita juga kan punya. Jadi, nah itu saya cuman inti keaktifan dan bekerja. Jangan polibo hanya di ini yang penting kita nama ada di situ Nah, macam ini contohnya yang kita orbitkan di mana di IKA kepengurusan IKA Semantik yang di PB. Ini kan rata-rata kalau cuman mau bilang kerja, orang Allah ada kerja. Kalau mau bilang ada kegiatan, kita juga ada kegiatan. Karena ini kemarin sudah ada memang niat untuk kita rapat ini, apa boleh kita luangkan waktunya untuk mengikuti rapat ini. Kalau cuma mau pikir, macam contohnya saya ini, ada kegiatan di kantor ini jam ini, saya bilang, mending saya mau ikut ini dulu. Yang di kantor masih boleh mau alasan akan itu. Ya. Oke, mungkin itu dari saya Pak Ketua. Ya. Nah, terima kasih saudaraku. Yang lain, Pak Wawan, terlalu Pak Wawan. Sudah dia. Nila. Nanti Nila Putih. Mengikuti saja, mengikuti. Ada saran terkait dengan ini.
Ya. Tidak, Tinila ada baca Tinila, jadi dia kan tidak boleh mau bicara toh. Tidak ada belum. DP Buta belum tatawa dapat. tinila, buta tatawa dia bukan mencatat. Ti Ibu Linda Oke, Arsat begini. ini, Ibu Linda Arsat belum dengar apa suara. Mak Jadi Ade, begini, supaya orang lebih fokus dan ini cepat selesai, kan dua hal yang kita bicarakan. Pengisian struktur angkatan dengan kita akan bicarakan rencana kerja. Nah, bagaimana mempertimbangkan usul-usul teman-teman tadi? Apakah rencana kerja dulu yang kita bicarakan atau struktur angkatan yang kita akan bicarakan? Supaya Media? tidak. ada peringatan jadi semua habis interpeling ini. Tidak. Ada tapaus tadi, tapaus recording. Irsanti Ungguli, ya sudah. Oke. Irsan, jadi 4 bidang ya? Kita sepakat 4 bidang ya? Bungkus. Sekarang rencana kerja. Rencana kerja ini kan orang soalnya sampai yang kemarin pernah bicarakan di atap tua itu, orang ada iuran 10.000, kemudian selaras itu 1 liter ya, 1 liter beras. Tapi sekarang itu terus konversi ke uang 10.000 karena kita agak repot jadi iuran itu jadi 20.000. Nah, saya minta masukan kepada teman-teman yang berhubungan dengan ini. Kemarin yang sudah jalan itu kan di saat ada teman-teman yang berduka, ada semacam kepedulian dari kita ya. Jadi kita mengumpul sumbangan. Apakah kalau teman-teman sampaikan yang lain, kalau kita mau ambil iuran ini dengan selaras, kayaknya kita akan kehabisan dana. Maka ada usulan dari teman-teman, setiap kali ada yang warga kita yang berduka, itu kita mengumpul uang 20.000. Di luar dari yang 20 itu. Ya. Tidak usah dikunci 20.000 Pak Ketua. Bebas. Bebas ya. Judulnya uang duka. Gitu. Iya, setiap kali yang berduka kita mengumpul uang duka. Iya. Ya, begitu saya DP ini. Karena 20.000 tidak boleh mau transfer Pak Ketua. Tidak. Semua transfer kemarin dengan iuran supaya. Berulang Ibu. Nanti dapat suara dulu. Halo Pak Ketua, boleh ada dapat dengar? Ya, ada. Gimana? Ini dilihat dari daftar anggota yang aktif itu hanya 38 orang. 8 orang. Setiap bulannya per orang itu kan 20.000. 20.000 itu 10.000 selaras, 10.000 iuran. Nah, kemarin itu kan kita mengumpulkan uang duka. Terus pembagiannya setiap anggota yang berduka jadi ditentukan 1 juta per orang. Tapi kasih mati dulu apa mic Cepi. Sekarang dana dapat dengar bentor musik. Yang dana duka yang terkumpul itu sudah terdistribusi semua. Malah kita ambil kemarin 75.000 dari iuran yang 10.000 itu. Nah, jadi kalau misalnya sama dengan kemarin itu kan ada dalam 1 bulan ada berapa orang kan yang teman kita yang berduka. Jadi kalau misalnya kita ambil dari iuran yang 10.000 itu, lama-lama nanti habis. Iya. Jadi ada kan kalau bisa setiap yang berduka, kita kan hitung saja 80 orang, pasti nanti akan bertambah kan. Kalau misalnya 20 kali 20, jadi 1.600.000. Nah, jadi kalau misalnya dalam 1 bulan itu ada yang berduka satu orang berduka, masih ada saldo 600.000 untuk yang dana duka. Kalau kita tidak batasi nanti orang lain lagi mau bilang kamari, mau bahas suara kamari, kurang kumpul-kumpul terus. Iya betul, ada saran sama dari saya Pak Ibu Nila.
Karena Ya. sebelum-sebelumnya ini, kira-kira ya tahun-tahun sebelumnya begitu Pak Sop ya, kita orang Ya. ini biasa berkumpul uang di grup itu di WhatsApp. Dan selalu target itu terlampaui karena orang-orang dari luar ini bertransfer banyak-banyak, juta-juta. Nah, jadi itu makanya saya bilang tidak usah kasih batas begitu. Orang pasti mau bertransfer itu dia banyak yang juta mau bertransfer kemari macam biasanya Tineva, baru siapa lagi Teh Fadli atau Teh siapa yang dari Papua ini, ya biasa bertransfer banyak itu lebih-lebih. Baru kita orang di sini biasa juga ada yang mau bertransfer yang tidak mungkin di bawah dari 100.000. Sehingga jadi kalau tidak perlu semua orang mau kumpul uang. Jadi jikalau hanya ada 10 orang bertransfer dan uangnya cukup banyak, sedangkan kita alokasikan cuma 1 juta, kemungkinan 1-2 hari terkumpul. Pada saat kita buka 1 minggu, ini bisa terkumpul lebih dari itu. Nah, itu jadi saldo uang duka. Sisanya itu. Kita alokasikan 1 juta saja hanya 1 juta kita ini, yang lainnya jadi dana abadi begitu ya, untuk uang duka juga. Gitu. Kira begitu. Oke. Dari teman-teman yang lain masih ada saran? Oke. Jadi kita langsung ini ya, kita eksekusi ini saran-saran terkait dengan masalah apa. Jadi saya setuju. Jadi kesimpulan kita, setiap kali ada yang berduka atau kena musibah apa, itu sumbangan kita tidak dibatasi, ya. Sumbangan kita tidak dibatasi, tapi nominal yang akan kita kasih ke orang yang berduka itu sudah kita patok saja 1 juta ya. Misalnya uang yang terkumpul lebih, berarti sisanya itu kita jadikan saldo, ya. Jadi kita jadikan saldo untuk persiapan untuk santunan-santunan berikutnya kepada teman-teman kita. Iya, betul. Ya. Kira-kira sepakat itu kita? Ada pertanyaan Ketua. Ada pertanyaan Ketua. Terus. Kalau misalnya yang orang duka hari ini terkumpul pas 1 juta, berarti tidak ada saldo, iya kan? Iya. Kemudian seminggu kemudian ada lagi duka, tapi tidak sampai 1 juta terkumpul, hanya 500.000. Nah, siapa yang menanggung 500.000 untuk memenuhi 1 juta kalau harus ditarget 1 juta setiap hari? Betul. Itu harus dipikirkan juga. Kondisi tidak normal seperti itu. Iya. Terus. Silakan ini ya, menjadi diskusi. Kalau menurut saya Ibu Pak Sopi, uang duka itu harus digerakkan sekarang saja. Begitu Bu Bendahara. Dibuka saja itu uang duka. Percaya, orang tidak mungkin kirim doi 20.000, Pak. Ya mau gengsi orang. Kalau anak usul begini, uang duka ini tidak ada yang bisa diprediksikan. Hari ini kita orang kumpul, besok mungkin ada orang berduka lagi kita orang angkatan. Jadi kalau anak patokan 1 juta, patokan 500, kalau kita mengambil saja di 500. Karena posisi, walaupun kita ada dari luar Jakarta, dari luar ada transfer lebih, ya. Uang duka ini begini, uang duka ini kalau kita orang sekarang saja kita orang memberatkan 20.000 per orang per bulan, susah. Apalagi kita orang semua tetapkan uang duka lagi per bulan yang harus kita orang. Jadi berapapun yang terkumpul itu kita target dulu, misalnya batas 500. Kalau anak jangan 1 juta kebanyakan, karena posisi orang yang mau transfer itu cuma kita orang, tidak orang lain. Kita orang lain yang kalau Pak Agus bilang tadi itu dari luar itu biasa kegiatan. Kalau kegiatan orang neva, iya. berlebihan. Nah ini duka ini juga tidak bisa prediksi. Jadi buat anak tidak usah dibebankan ke teman-teman per bulannya uang duka. Kita orang tetapkan sekian. Taruhlah misalnya 500. Seperti Pak Sofian bilang tadi, kita orang targetkan 1 juta, tiba-tiba boleh 500. Nah sekarang kita orang targetkan 500, tiba-tiba 200. Nah kita orang sebagai pengurus, bendahara harus langsung
tanggap, cuma 250. Insya Allah kita ada kelebihan, insya Allah teman-teman yang kelebihan, orang kasih, tambah. Gitu. Kalau kita menjawabkan ke orang, bagaimana dengan selisihnya itu 500.000, kita masukkan 500.000. Kita masuk jangan korek uang pas. Jengkol. Ya, kita orang lihat obat sumbang, orang duka. Tapi kita kemampuan cuma segini, ya toh? Ya, kasihlah seperti itu. Tapi kalau makanya bendahara langsung tanggap, cuman ini tuh untuk kumpul. Ya, secara kelebihan dapat 100, yang lain sama kelebihan tambah lah. Karena duka ini kan masalah perasaan, itu masalah perasaan yang kasihan saya ini cuman. Ya. Jadi itu dari anak seperti itu. Atau kita tidak tetapkan nominalnya, ya. Setuju. Jangan tiap Kalau kita tetapkan. Pak, kita sesuaikan dengan jumlah uang yang akan terkumpul nanti ya. Pak Ketua, itu uang duka jangan dikumpul tiap bulan. Tidak dikumpul tiap bulan. Kita mau ngumpul uang duka setiap kali ada orang berduka. Ya. Tapi nominal yang akan kita kasih ke orang yang berduka kita tidak tetapkan. Jadi berapa? Ya, menyesuaikan dengan uang yang terkumpul. Yang seberjalan sebelumnya ini. Iya, seperti itu. Belum ada kesepakatan. Ini kan belum ada kesepakatan toh. Iya. Ya. Ini gunanya orang rapat hari ini. Ini gunanya rapat hari ini karena mengantisipasi yang ke depan ini, ya. Pak Ketua. Ya, kawan-kawan, saya punya pandangan begini. Boleh maaf, tapi ini uang ini perlu, ya. Untuk menjalankan ini organisasi kita butuh uang. Kita punya dasar, kita punya visi itu kan mau bangun sesuatu, memberikan manfaat kepada orang lain, membantu kawan-kawan kita yang kesusahan. Katanya Pak Ketua punya program itu. Ya mau tidak mau kita butuh uang. Ya. Jadi kita harus konsisten mengumpulkan uang, Pak. Mau tidak mau, Pak. Ya. Ini pahit, tapi menurut saya perlu, Pak. Kita perlu dana. Kita perlu dana untuk membantu. Iya. Iuran kita pisahkan dulu ini. Iuran kita bicara iuran dengan uang duka. Kalau uang duka, iya. Semuanya Pak Cepi. Semua kita butuh uang. Untuk uang duka, untuk uang kegiatan sosial, untuk sumbangan beras dan sebagainya, semua kita butuh. Jadi kita perlu uang sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi bagaimana cara merumuskan yang hal-hal, cara mengumpulkan uang yang sedikit halus supaya semua orang tidak perlu terlalu berat misalnya. Atau ini. Saya ada usul. Kalau kita semua sepakat, kan selama ini kan kita mengumpul per bulan itu kan hanya 20.000, 10.000 iuran, kemudian 10.000 selaras. Bagaimana kalau itu kita tambahkan, misalnya kita naikkan misalnya jadi 40.000 per bulan, tapi 20.000 itu kita sisihkan untuk yang itu, diperuntukkan untuk yang kena musibah itu, termasuk orang yang kedukaan. Saya tidak setuju, Ketua. Kalau saya langsung setuju karena 20.000 banyak. Anak tidak setuju. 20.000 itu susah orang berkumpul, Iya, kesepakatan 20.000 setengah mati ya. Ya, kesepakatan 20.000, kesepakatan itu orang forum terbanyak di saat waktu alumni. Saat itu. Ya. Betul. Terbanyak sepakat. Jadi jangan berubah. Jadi begitu aja 20.000 berjalan, insya Allah kedukaan bendahara langsung. Ada kedukaan keluarga si A. Teman-teman mohon ini gini. Iya. Ad hoc pulang. Intinya kalau kedukaan itu keikhlasan. Jadi jangan jangan ada patok. Sekian orang, sekian 1 juta misalnya. Atau kalau perlu, bagaimana caranya Pak CP itu? Jadi uang duka itu pisahkan dari uang iuran saja. Bagaimana? Pisahkan saja dari situ. Selama ini. Begini Gus. Nanti ada yang duka baru dikumpul. Iya, begitu bagusnya. Gini Gus. Intinya kita orang tidak nominal begini, nominal 20.000, intinya kita orang tidak bisa menaikkan. Itu intinya. Mau tambah 25.000 mau tambah tidak bisa. Tidak bisa. Jangan korek itu karena itu sudah keputusan bersama banyak orang waktu itu kita orang.
Dan efeknya itu kita orang berasakan. Bendahara sendiri rasakan. Baru berapa yang takut? Apalagi kan Baru kena nominal. 78 orang yang aktif. Ya, itu 78 orang. Uang duka, menurut seperti Pak Sofian bilang tuh, itu rasa. Cuman titik tugasnya itu tugas humas. Bagaimana dia meramu kalimat-kalimat yang ada untuk merasa orang itu supaya bisa menyumbang kasih Islam PCDA dengan bahasa-bahasa itu. Itu aja. Kalau yang lain-lain tidak bisa orang bisa naikkan. Orang angkatan ini luar biasa. Ya. Lalu yang berikut tambahan ketua, ketika misalnya si A kita orang jadi sasaran untuk sumbangan, sementara waktu dia di kick dulu dari grup. Setelah karena itu posisi bahwa sumbang balis apa semua itu kan jadi tidak enak buat dia. Iya. Ya. Jadi setelah selesai terkumpul dan diserahkan, dimasukkan lagi dia ke grup. Iya, betul. Ya. Karena soal rasa Jangan sampai, Pak Sofian, jangan sampai dia suduka, kon tiba-tiba mau di-kick dari grup, pingsan dia. Di SMP 1 begitu kita orang. Begini kan, apa dulu? Itu di list kan tidak ditampilkan berapa yang Apapun dia mau yang di grup kah, semua habis waktu ini. Tidak. Ada kasih pause dia, DP. Yang di grup kah, yang aktif kah, yang sudah di jauh sana, tapi kita orang dapat informasi dia pe orang tua meninggal atau DP istri meninggal atau DP anak meninggal, kita orang wajib. Jadi kita orang tidak batasi. Misalnya tuh, kita orang tidak tahu si A ini kita orang pe taman, tiba-tiba tim dia bilang kamar, si A itu mah angkatan segini dia. Dia pasti meninggal, DP istri meninggal. Kita orang punya bukan wajib, punya kewajiban untuk merasakan itu. Kepedulian. Moral ya. Ya. Seperti itu. Siapapun dia. Dan 4, orang pengurus urusan. Ketua. Ya, siap. Oke, saya sependapat dengan Pak Sepi kondisi itu. Tapi ada kondisi yang kemungkinan terburuk yang akan kita orang hadapi ke depan. Misalnya, ini orang yang meninggal ini orang berteman tapi tidak dalam satu grup kita, iya kan, di grup PA. Kemudian kita dapat tahu belakangan, oke, kita sumbang. Tetapi sumbangannya karena orang mungkin interaksi dengan kita orang tidak lancar seperti orang di grup, tentu teman-teman yang lain akan berpikir tidak akan bisa, mohon maaf, mungkin di sumbangan 200.000 atau 300.000 terkumpul. Nah, jadi itu kemudian jangan target, kalau begitu orang tambah. Iya kan? Karena ini biasa interaksi sosial tuh. Walaupun kita orang satu angkatan, orang yang so lama dan kita orang tidak baku tahu, kadang juga kita orang merasa biar jauh, tidak usah. Berbeda dengan yang kita orang 107 orang ini. Interaksi sosialnya pasti akan, pasti saya akan menyumbang karena dia ada selama ini berinteraksi dengan kita orang. Nah, itu kondisi itu juga harus dipikirkan sehingga kalau kemudian hanya terkumpul sekian, itu harus tidak bisa teman-teman memaksa, kenapa bawa Sariki? Kenapa tidak sama dengan si ini? Nah, itu juga harus dalam pikir bagaimana itu meramu itu dia. Karena kondisi itu pasti kita akan alami. Iya. Kita orang pasti alami. Kembali ke masalah rasa. Masalah rasa. Dia kita orang berteman dengan AMPA. Dia tidak di grup. Tapi kembali ke intinya, dia kan dengan AMPA. Berapapun yang Ayah Sirpidus selamat datang bergabung. Iya, jadi intinya berapapun kesimpulannya, berapapun itu kita orang terima saja padanya, toh. Ya. Makanya kita standar. Kalau kita DP standar itu, kita DP standar 500. Di saat kita orang kumpul si A, misalnya orang yang jauh dari kita orang, misalnya kita orang kumpul cuma 250, berarti kita orang minus 250. Yang mana? Itulah tanggung jawabnya kita orang sebagai pengurus. Digali lagi kita yang orang apa pengurus, itu yang apa? Kebukaan. Tapi jangan mengambil doi yang 20.000. Yang baju. Jangan. Iya. Jangan ambil dari situ. Jadi tanggung jawabnya siapa ini dari 500 kurang 250? Tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawabnya pengurus. Tanggung jawabnya saya, tanggung jawabnya Pak Sofian, tanggung jawabnya inilah.
bagaimana kita ngali ulang, kita orang terasa ini, oh 250 ya, udah kita tambah 50 deh. Pas PO kita tambah 25. Ramulah jadi 500 kasih. Mau siapapun dia yang dari grup ini yang tidak aktif ya, 500 langsung standar. Bagaimana teman-teman yang lain? Misalnya si AP keluarga meninggal, misalnya papa meninggal atau mama meninggal, tiba-tiba si A itu 5 juta tak kumpul, lepas kita orang sama ratakan 500, berarti kita orang sudah punya saldo 404 juta setengah. Tidak boleh. Begitu Pak. Karena apa? Karena di saat kita orang si A ini yang tidak pernah aktif satu kali muncul, tidak pernah ini, begitu dia kedukaan, kita orang datang, dia bilang, ya Allah, masih ada kita ke teman-teman SMA 3. Dari situlah dia akan gabung dengan kita orang. Bisa saja seperti itu, Pak. Ternyata kita ke teman-teman ada. Gitu. Dia masih dapat pikir kita ke keluarga dan meninggal. Itu nih, Mas. Masalah rasa tentang kesehatan berempat. Tapi selama ini beda. Apa? Selama kenyataan yang ada beda, Pak. Ya. Sama yang beda. Begitu. Tapi kita orang sandarkan saja ketua. 500 saja. Bagaimana teman-teman semua? Bagaimana? Teman-teman yang masih ini, kita sudah ber-8. Kita sepakat? Saya kira memang logis juga itu Pak Ketua, betul juga itu. Kita sepakat yang kita beri uang duka ini kita tidak batasi hanya sebatas kita yang di grup, tetapi seluruh teman-teman kita angkatan 94. Kemudian untuk nominalnya kita batasi 500. Kemudian yang akan kita kasih apabila ada syaratnya orang tua kandung, istri atau suami dan anak kandung. Itu saja. Pak, pemberlakuannya mulai kapan? Ini. Yang ini. Ya. Nah, semua yang kita bicarakan ini perlakuannya setelah terbentuk pengurus. Terbentuk pengurus ya. Dilantik maka berlaku semua yang kita rasakan. Ada satu. Pak Yasir ada sumbangan pikiran terus Pak Yasir? Yo, karena terlambat Pak Ketua belum mau ikut saja Pak Ketua. Jadi topik koboiti. Dua hal yang orang bicarakan Pak Yasir terkait dengan pengisian struktur sudah selesai. Kemudian sekarang orang bicara agenda kerja, orang mulai dari ini. Karena kebetulan agenda kerja itu sudah ada kesepakatan awal waktu pertemuan di kopi kafe tua ya. Ya. Jadi kita sepakat kita mengumpul iuran 10.000 per bulan dan selaras setiap bulan seliter beras. Tapi seliter beras itu kita sudah konversi ke uang 10.000. Jadi setiap bulan masing-masing orang itu kita menyumbang 20.000 ya. Kemudian untuk masalah yang berduka itu setiap kali yang berduka kita mengumpul uang 20.000. Kita mengumpul uang, tidak dibatasi jumlahnya. Yang akan kita kasih ke yang berduka itu akan kita batasi nominalnya hanya 500. Sehingga kalaupun ada kelebihan uang yang terkumpul itu menjadi saldo. Menjadi saldo kita peruntukkan untuk santunan-santunan berikutnya kepada kawan-kawan kita yang lain. Kemudian yang akan kita kasih itu kita batasi hanya orang tua kandung, istri atau suami dan anak-anak kandung. Ya, itu yang masuk dalam persyaratan. Kalau itu sudah deal, kita bungkus ya. Silakan Pak. Bungkus Pak. Bungkus saya. Bungkus ya. Kemudian kegiatan yang berikut ya. Kegiatan yang berikut silakan teman-teman mengusulkan ya. Kegiatan yang akan kita biayai dengan yang iuran ini dan selaras. Dan kemarin itu rencana kita akan roadshow ke kabupaten kota. Kabupaten kota kita akan melakukan melakukan wisata dakwah yang kita isi dengan acara keagamaan seperti majelis taklim dan kita akan melakukan bakti sosial. Silakan teman-teman tanggapi dulu ini.
Karena kalau kita akan melakukan kegiatan roadshow itu, benar yang disampaikan tadi oleh Pak Agus, ada konsekuensi anggaran ada konsekuensi biaya yang akan kita ini. Terutama misalnya kalau uang perjalanan masing-masing, saya kira masing-masing ya, uang bensin dan sebagainya. Tetapi ketika uang kita di satu tempat itu kan pasti kita butuh tempat inapnya, butuh makannya, ya. Di saat kita melakukan kegiatan, belum kegiatan-kegiatan akan kita lakukan di situ. Apakah itu akan kita ambil full dari iuran dan selaras yang kita kumpul setiap bulan, atau ada upaya-upaya lain yang akan kita lakukan? Silakan ditanggapi ini teman-teman semua. Atau ada kegiatan-kegiatan lain yang diusulkan oleh teman-teman. Ini menjadi agenda program bagi angkatan kita selama 5 tahun ke depan, menyesuaikan dengan masa kepengurusan PB. Kedua teman-teman. Ya, saya usul Pak Ketua ya. Ya. Pertama, untuk event seperti itu jangan gunakan uang. Maksudnya uang yang kita kumpul bulanan itu. Misalnya untuk menyewa itu kayak bungalow begitu ya. Kotex. Kotex dan sebagainya. Kotex. Jangan pakai itu, malu-maluin. Karena itu istri saya itu dengan keluarganya. Jadi ada kumpulan keluarganya itu setiap libur panjang itu mereka itu ada berapa puluh orang itu keluarga. Saya tidak baik yang begitu. Pas sewa bagi itu orang rame-rame dong sama termasuk anak-anak saya. Orang kumpul uang masing-masing. Dan kalau misalnya tujuannya Pak Ketua itu bagus juga itu karena kegiatan kita mungkin dirangkai dengan kegiatan sosial. Nah, itu mungkin baru bisa kita gunakan dana kita kalau memang ada ya. Dana kita kalau ada untuk sumbangan-sumbangan gitu ya. Supaya keberadaan kita ini usahakan bermanfaat, dirasa. Eksis, itu namanya eksis ya. Kawan kita yang mungkin kesulitan ketika kita datangi, berarti dia akan berpikir, eksis orang ini, alhamdulillah ini walaupun sudah jauh begini, kita masih jualan ini. Mungkin kita bisa gunakan itu dana seperti itu. Untuk yang sosial ya. Tapi kalau untuk event, saya kira kita caranya begini Pak Ketua. Menurut saya kita jual dulu idenya. Kita jual ide. Kita kasih bagus dulu jualannya ini. Ini ada Pak Cepi yang orang event organizer. Kita kasih bagus dulu rencananya Pak. Baru kita jual. Nanti orang akan melihat rencana itu. Orang akan tertarik Pak. Kalau kita menjual atau menggulirkan hal yang kurang meyakinkan, mungkin juga orang mungkin tidak akan begitu antusias. Makanya mungkin saya potong sejenak Pak Agus ya. Jadi kalau begitu ceritanya ada di 4 bidang ini akan kita sisipkan itu yang seksi usaha dana itu ya. Jadi boleh kita mendapatkan mendapatkan sumber-sumber penghasilan di luar dari yang iuran dengan selaras itu. Misalnya begini, misalnya angkatan kita ini kita akan membuat kostum misalnya, ya. Ini cuma contoh ya. Misalnya kita tawarkan kostum ini misalnya 100.000 per orang ya ke semua angkatan kita ya. Ternyata kita dapat kostum misalnya yang harganya misalnya 75.000 ya. Jadi yang keuntungan 25.000 itu akan kita masukkan menjadi uang kas kita. Kira-kira boleh sumber-sumber pendapatan yang begitu Pak ini ya Pak. Bagus itu Pak. Ya. Bagus. Baru yang kedua, kan kita ini di angkatan 94 ini kita berbagai macam profesi. Saya contohkan misalnya Pak Iyong ini kan dia big box-nya ini material ini galian C. Misalnya ada sahabat kita yang mau buat rumah atau ada proyek apa misalnya. Misalnya dia butuh timbunan 1.000 dump truck. Jadi kita akan bicarakan dengan Iyong. Misalnya 1 dump truck itu kita akan bayarkan ke dia misalnya 400.000. Ya, misalnya 300.000.
Tetapi kan dia satu dump truck kan 600. Tapi kita akan jual ke teman kita yang ini misalnya 400.000. Dia sudah untung. Sudah untung 200, sebenarnya kita untung 100 di situ. Kira-kira boleh sumber-sumber pendapatan yang begitu. Atau contoh macam Pak Cepi, ya. Pak Cepi ini kan event organizer, ya. Misalnya kita di kantor-kantor kita ada kegiatan misalnya sama Pak Agus ada kegiatan, misalnya ada anggaran yang tersedia yang boleh kita untuk memungkinkan kita kerjasamakan misalnya dengan Pak Cepi. Misalnya anggarannya misalnya tersedia misalnya 50 juta. Kalau Pak Cepi mau kita bayarkan misalnya 30 juta misalnya atau 35 juta, tetapi dia mau menandatangani yang pertanggungjawaban 50 juta, saya kira tidak masalah. Yang sisanya itu yang kita akan saldokan sebagai uang kas kita. Kira-kira boleh sudah pendapatan seperti itu. Proyek thank you namanya ini. Sangat brilian, dia punya usul ini sangat brilian sekali. Ya, ini kan kegiatannya kita buat ya. Ini kan kegiatannya kita buat. Harga alumni itu Pak Cepi. Kan beda tuh harga untuk alumni dengan harga untuk yang lain, yang di luar alumni. Misalnya macam timbunan Pak Eyong itu kan dia 600 per dump truck. Kalau misalnya orang kasih misalnya patoran petaman misalnya boleh dia dapat 400, belum mau, kan soal DP untung 200.000 patoran. Yang mau tekin kapalnya ini Karisam. Tidak. Dia mau. Kita bicarakan. Ini kan untuk kebutuhan organisasi, ya. Ini cuma apa ide terkait dengan kita mencari sumbangan, ya. Boleh. Ya, buat anak ketua tidak masalah. Misalnya usul tadi. Maghrib. 3 menit. Tambah Ya, satu Pak Ketua. Bikin basar Pak Ketua. Basar, boleh. Ide yang bagus. Iya. Bisa kumpul-kumpul itu Pak Ketua. Jadi sebelum ini semua maghrib, jadi ada beberapa terkumpulkan sementara dulu, karena semua maghrib. Jadi yang kita bicarakan hari ini itu sudah terbentuk struktur angkatan ya. Jadi sudah terbentuk KSB, kemudian itu terbentuk 4 bidang ya. Yang bidang-bidangnya itu nanti akan kita sesuaikan dengan ini, dengan kepengurusan PB ya, supaya bisa kita akomodir seluruh kebutuhan ini, kegiatan yang berhubungan dengan bidang-bidang itu. Kemudian yang kita masukkan dalam apa itu rata-rata yang belum masuk dalam kepengurusan PB. Kemudian untuk kegiatan itu tetap kita pertahankan, kita 20.000 per bulan, 10.000 iuran, 10.000 selaras ya, yang kita konversi dari beras ke uang ya. Kemudian santunan uang duka juga sudah kita sepakati ya. Yang kita kasih itu hanya orang kandung, istri, suami dan anak-anak ya. Kemudian untuk santunannya itu kita tidak batasi, dengan ketentuan setiap kali ada yang berduka kita melakukan sumbangan ya, kita mengumpul Ketua, istri atau istri mesti kasih jelas ini. Wah. Bos satu kali, bos. Yang ditanggung bos satu. Level 1 dan level 2. Ya, bos satu, mau istri pertama yang ditanggung. Tidak ada istri kedua. Jangan nafsu ngana, weh. Tenang saja ngana, kita orang tahu itu. Oh. Tenang. Kemudian inilah. Kemudian sumber-sumber dana yang lain itu nanti kita sambil jalan kita pikirkan ya. Yang pasti ada satu bidang di organisasi angkatan ini yang akan mengurus itu ya. Sumber-sumber pendapatan yang lain sambil kita diskusikan. Mungkin besaran itu kesimpulan. Jangan lupa besaran iuran duka. 500 tadi sudah kita sepakat. Iya. 500. Iya, tadi sudah bilang. 500 kemudian tidak ada untuk batasan. sumbangannya itu kita tidak batasi ya. Ke semua angkatan siapapun yang masuk dalam grup maupun tidak,
Yang penting terinformasi ada yang meninggal, itu kita kasih. Ya, langsung kita berinisiatif untuk mengumpul santunan kepada yang berduka. Ya. Untuk masalah kegiatan-kegiatan yang lain nanti akan berkembang, itu nanti akan disampaikan dan akan dikreativitas langsung oleh bidang masing-masing, yang 4 bidang yang kita miliki. Ya. Jadi hanya gambaran saja, bidang organisasi dan lain-lain itu humas, bidang keagamaan dan rohaniawan, bidang sosial, kesehatan dan lain-lain itu, ya. Kemudian bidang kesenian dan olahraga, ya. Nanti akan kita sempurnakan ini, ya. Karena waktunya sekarang sudah maghrib, ada yang terlewati.